Apakah orang-orang mengira bahwa dia dibiarkan mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, dan mereka tidak akan diuji? Gak akan. Selagi kamu mengatakan Tuhan saya Allah, Nabi saya Nabi Muhammad, kamu akan mendapatkan ujian-ujian kehidupan lebih daripada manusia yang lainnya. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi keyakinannya kepada Allah, semakin tinggi nilainya di sisi Allah, maka akan semakin besar pula ujian-ujiannya. Sama kayak pohon. Semakin tinggi pohonnya, semakin kencang angin meniup pohon tersebut. Itu udah pasti. Semakin dalam lautannya, semakin kencang pula lah ombak. Semakin deras pula lah badainya. Kalau kamu gak sanggup ngadepin badai-badai kehidupan, jangan melaut. Cukup main-main di tepi pantai. Tapi ya gak bisa jadi pelaut handal. Semakin tinggi sekolahnya kan semakin susah ujiannya. Demikian pula kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah tinggi imannya, tambah besar pula lah ujiannya. Tapi jangan takut diuji, enggak apa-apa. Ujian itu bukan untuk menghinakanmu. Ujian itu bukan untuk merendahkanmu. Ujian tersebut bukan untuk menjatuhkanmu. Ujian itu Allah berikan kepadamu untuk menaikkan kelasmu di sisinya. Biar pantas di akhirat masuk surga tanpa hisab. Biar pantas di akhirat ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Biar pantas rombongannya di barisan-barisan terdepan. Kalau kamu mampu melewati ujian dalam kehidupan dengan cara yang terbaiknya. Orang mukmin, kamu gak bisa bilang ya Allah hidup di dunia kok gini amat ya. Duduk sebentaran sakit pinggang. Duduk kelamaan per 10 menit ubah posisi. Ya Allah, hidup di dunia ada aja. Yang begini, yang begitu. Yang disebelin orang, yang dibenci sama tetangga. Betul? Punya suami satu-satunya. Gimana Bu? Ujian dalam kehidupan ada-ada aja teman-teman. Ada-ada aja. Ya Allah pengen kayak orang. Bisa jalan-jalan ke sana kemari. Saya mau ke Indomaret aja pakai nabung dulu. Pusing mikirin bayar token listrik, beli pulsa. Kenapa Allah kasih dalam kehidupan saya kemiskinan yang berketerusan? Allah hendak mengujimu.
Selagi kamu beriman, ujian enggak akan selesai. Namanya hidup, banyak ujiannya. Kalau banyak cucian kotornya namanya laundry. Kalau banyak binatangnya namanya kebun binatang. Kalau banyak bawang namanya. Saudaraku sekalian, namanya hidup emang pasti ada ujiannya. Apalagi orang-orang yang beriman. Allah udah bilang. Memangnya kamu pikir kamu bisa gitu bilang beriman terus kamu dibiarkan gak diuji? Gak akan, kata Allah. Pasti akan aku uji. Semakin tinggi keimananmu, semakin besar pula lah ujian dalam hidupmu. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, al-bala muwakkalun bil anbiya thummal awliya thummal adna fal adna. Ujian itu yang paling besar Allah berikan kepada para nabi, para wali di bawahnya, orang soleh bawahnya, orang umum, awam, orang Islam di bawah. Terus semakin tinggi nilainya, semakin besar ujiannya. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad diuji paling banyak sama Allah SWT. Nabi diuji sama Allah dengan ujian yang paling banyak. Kurang apa ujiannya Nabi Muhammad? Lahir udah gak punya bapak. Habis itu tinggal di rumah keluarga miskin di negeri Taif. Disayang sama ibu susunya yang namanya sama kayak nama saya, Halimah, cuma beda Sa'diyah aja. Halimah As-Sa'diyah, Halimah dari kabilah Bani Sa'ad. Yang ini Halimah Al-Idrusiyah. Disayang sama Halimah, disayang sama suaminya Abu Du'aib, disayang sama saudara-saudara sesusunya. Tapi kan jauh dari keluarganya. Dibalikin kepada keluarganya. Baru 2 tahun bersama dengan ibundanya, gak sampai 2 tahun. Ibundanya meninggal dunia. Umur Nabi 6 tahun. Kesian bener. Sampai waktu Nabi Muhammad ditinggal ibunya, itu orang-orang ngelihatnya berderayan air mata. Ibunya di samping tempat tidurnya lagi ziarah makam bapaknya. Di kabilah Bani Najjar. Di kota antara Mekah Madinah. Arah pulang. Tapi masih jauh dari Mekah. Di kota atau di kampung namanya Abwa. Sayyidah Aminah jatuh sakit. Kemudian dia dirawat di rumah orang-orang di daerah tersebut. Sampai kemudian datang ajalnya. Itu waktu beliau sakaratul maut, hampir datang ajal. Orang-orang di kampung situ lagi pada jengukin. Pada nungguin. Sian, amaneh perempuan. Nabi Muhammad kecil, 6 tahun di samping tempat tidurnya. Dipandangin wajah ibunya. Ibunya memandangin wajah putranya. Kemudian menyampaikan bait-bait syair yang isinya adalah bahwa ketika lahir kamu tuh, bapak kamu itu dulu adalah seseorang yang hampir mati. Karena bapaknya udah berjanji kalau punya 10 anak laki-laki, salah satunya akan dikorbankan di Ka'bah. Ternyata yang keluar lotrenya, undiannya adalah bapak kamu, nak. Kamu ini, nak, punya bapak hampir meninggal dulu. Kasih tahu.
Anakku sayang, kamu jangan takut. Mamah ketika hamil kamu, nak, melihat banyak mimpi-mimpi yang menunjukkan bahwa kamu adalah calon nabi yang akan diutuskan. Habis selesai bawain syair, kemudian dia bilang, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal. Semua yang hidup pasti bakal mati, semua yang baru akan menjadi lapuk. Wa ana mayyitatun wa dzikri baqin. Saya juga akan segera mati, kata Aminah. Tapi lihatlah saya, nama saya akan dikenang sebagai di sepanjang sejarah. Faqad waladtu tuhra. Karena saya meninggalkan seorang anak yang suci. Saya meninggalkan seorang anak yang terpuji. Kemudian meninggal dunia. Waktu Aminah meninggal dunia, Sayyiduna Muhammad menangis terisak-isak di samping tubuh ibundanya. Udah gak punya bapak, sekarang gak punya ibu juga. Tangisannya, kabarnya membuat malaikat-malaikat yang ada di atas langit sana ikut serta menangis bersama dengan tangisannya. Ya Allah, kesiannya. Terus dia habis ini sama siapa ya Allah? Malaikat-malaikat pada bilang, saya aja deh yang ngasuh ya Allah, saya aja yang ngasuh. Siapa yang akan mengasuhnya ya Allah? Ia sudah kehilangan kedua orang tuanya. Kesiannya, kesiannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, akulah yang akan mengasuhnya sendiri. Itu sebabnya Nabi Muhammad bilang, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Para sahabat ketika ngelihat akhlaknya Nabi itu bagus banget, perilakunya indah terus-terusan. Para sahabat nanya, Rasul, siapa sih yang mengajarimu? Siapa yang mengasuhmu ya Rasulullah? Biasanya kan kalau ada orang pintar, orang baik, orang Masya Allah, kita suka bilang, ini gurunya siapa sih ini? Ini yang ngajarin siapa sih ini? Bukan istrinya dia siapa tuh? Enggak gitu. Terus suaminya dia siapa? Gurunya. Karena kan itu kaitannya sama pengajaran. Sehingga sekalian yang saya muliakan, mereka tanya gitu, siapa yang mengajarimu wahai Rasul hingga engkau berperilaku dengan perilaku yang sangat mulia ini? Bapak ibu kan gak ada. Apa jawab Nabi Muhammad? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkan aku adab, yang mengajar akan aku akhlak, yang menuntun jalan hidupku, yang memberitahu aku apa yang harus aku lakukan adalah Allah. Fa ahsana ta'dibi, maka pastilah Allah bagus, baik dalam mengajarkan aku. Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, habis itu tinggal sama kakeknya, 2 tahun kakeknya meninggal. Kayaknya tuh Nabi tuh, nih kalau bisa orang bilang ya, ya Allah kenapa sih semua yang saya sayangin meninggal dunia? Jadi kalau kamu merasa, kenapa ya? Saya lagi sayang-sayangnya, dia meninggal. Kamu harus tahu. Allah tak pernah berhenti menguji hamba-hamba tercinta di sisinya. Nggak apa-apa. Ustazah, anak saya meninggal. Nggak apa-apa. Ada Allah. Ustazah, suami saya meninggal. Nggak apa-apa. Ada Allah. Ustazah, ibu saya meninggal. Saya tahu kamu sedih, tapi nggak apa-apa. Kita punya Allah. Saudaraku sekalian,
Nabi Muhammad tinggal sama keluarga pamannya. Ujiannya beda lagi. Apa tuh? Kemiskinan. Nabi urusan ditinggal wafat nih yang pertama nih ya. Nabi itu ujiannya ditinggal wafat orang yang beliau cintai. Itu sampai Nabi Muhammad menikah. Nabi punya istri Sayyidah Khadijah. Siapa yang duluan meninggal? Sayyidah Khadijah. Nabi punya anak 7. Saudara sekalian, Nabi punya anak 7. 6 dari Sayyidah Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Dari 7 putra-putrinya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad meninggal dunia di usia yang baru 63 tahun, belum terlalu tua. Di usia yang baru 63 tahun kalau hitungan kalender Arab, kalau hitungan kalender kita nih Masehi itu baru 61 tahun, sebab setiap 30 tahun beda 1 tahun. Nabi meninggal dunia di usia segitu. Nabi hanya punya 1 putri yang masih hidup, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. 6 putra putrinya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sendiri yang menguburkan mereka di dalam tanah. Coba. Kalau ada yang bilang, kenapa ya saya setiap sayang sama orang-orang yang meninggal dunia? Udah, kamu bukan orang pertama yang diuji seperti itu. Dan bahkan kamu gak ada apa-apanya daripada ujiannya Nabi Muhammad. 7 anaknya Nabi Muhammad menguburkan 1 demi 1 di antara mereka. Sebab mereka 6 di antaranya meninggal duluan sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus tinggal di usia 8 tahun bersama dengan keluarga pamannya. Miskin papa. Itu kalau pamannya pulang bawa makanan, anak-anaknya rebutan, Nabi Muhammad gak pernah kebagian. Sampai satu waktu Abu Thalib waktu datang disambut sama Nabi Muhammad kecil yang waktu itu lagi ada depan rumah. Kemudian pamannya bilang, Muhammad, aku bawa makanan Muhammad, mari makan. Dimakan sama Nabi Muhammad, habis itu anaknya pada kumpul, semuanya makan makanan tersebut dan masih bersisa makanannya padahal mereka semuanya sudah kenyang. Sama Abu Thalib bikin peraturan. Oh, ini Muhammad berkah nih. Makanan kalau dia duluan yang makan, berkah makanannya nggak habis-habis gitu. Walaupun kelihatannya sedikit. Abu Thalib bikin peraturan. Kalau saya pulang dari mana-mana bawa makanan, nggak boleh ada yang makan duluan sebelum Muhammad makan duluan. Sebab kalau nggak kayak gitu Nabi Muhammad nggak pernah kebagian makanannya. Sallallahu alaihi. Masuk umur 11 tahun, 12 tahun, Nabi Muhammad kecil udah mikirin, kesian keluarga paman saya. Anaknya lebih daripada 10 orang, anaknya masih kecil-kecil, bahkan masih terus melahirkan anak, istrinya Abu Thalib. Nabi Muhammad mikirin, mau ikutan bantuin nafkah keluarga paman. Menggembalakan kambing punyanya orang, dapat upah, dapat ongkos, kemudian diberikan kepada pamannya. Nabi Muhammad miskin. Nabi Muhammad miskin. Teman-teman saya sekalian, di masa sebelum kenabian Nabi Muhammad miskin. Sampai kemudian Nabi Muhammad di usia 25 tahun dilamar sama janda kaya bernama Khadijah. Saat itulah Nabi berkehidupan dengan kehidupan yang mapan. Apa kerjaan Nabi Muhammad ketika kaya? Nanggung nafkahnya orang, ngasih anak-anak yatim, ngasih orang-orang yang kesusahan, ngasih makan orang yang lapar, ngebantu orang yang sedang dalam kesusahan, menjamu tamu. Itu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampai kemudian datang ajaran agama Islam, hartanya Sayyidah Khadijah habis diperuntukkan untuk dakwah. Sampai yang asalnya janda kaya raya dengan uang yang melimpah, harta yang melimpah, nggak boleh harta dagangannya Khadijah dijual kepada orang lain, nggak boleh ada yang beli, nggak boleh ada yang beli, dan orang nggak ada yang mau menjual kepada Sayyidah Khadijah dan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Sampai tinggal di pengasingan 2,5 tahun. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai badannya Sayyidah Khadijah tersisa tulang berbalut kulit belaka. 3 hari nggak makan apa-apa. Nabi Muhammad kayak gitu. Sayyidah Khadijah cerita, nggak ada makanan. Kadang-kadang ada yang ngirimin susu. Kata Sayyidah Khadijah, aku duluin Nabi Muhammad. Minum berduaan, tapi aku duluin Nabi Muhammad. Kadang-kadang dari laparnya, kata Sayyidah Khadijah, kuntu amshi amyalan. Saya sampai berjalan bermil-mil jauhnya. Nyari makan, Sayyidah Khadijah. Enggak ada makanan. Aku harus mencari daun-daunan hijau untuk saya kunyah, untuk mengganjal lapar yang sudah tidak tertahankan. Nabi kita Muhammad diuji dengan kemiskinan sampai segitunya, teman-teman. Kamu ngaku miskin, seapa miskinmu? Hah? Sampai nggak ada sesuatu buat kamu makan? Nggak ada. Nggak kayak gitu. Kita sih bilang saya orang nggak punya, saya orang. Tapi timbangannya overweight. Bukan begitu? Nanti kalau kamu mau sedekah transfer ya ke rekening saya. Lah masih punya rekening. Kalau habis transfer hubungi saya ya. Masih punya handphone. Nabi Muhammad miskin dengan kemiskinan yang sebenar-benarnya miskin. Saya sampai ingat dulu guru saya Sayyidil Umar bin Hafid menceritakan ada bapak sama anaknya tinggal berduaan dalam sebuah rumah sangat miskin. Satu hari anaknya bilang sama bapaknya, malam-malam hari, Pak, kita hari ini nggak punya makanan apa-apa. Sepertinya Pak, kita akan tidur dalam keadaan menahan lapar. Kata bapaknya bilang, jangan kegeeran nak. Kita nggak akan diuji segitunya. Ujian yang sampai segitunya, itu ujiannya para nabi, ujiannya para wali. Kita sih nggak akan diuji sampai segitunya. Tungguin aja. Nggak lama ada orang bawa besek, bawa apa tuh? Rantang. Terus bilang, Pak, ini ada makanan dari tetangga, lagi ada hajatan, kami lagi ada bikin makanan, ini buat Bapak. Kata bapaknya, tuh, jangan kegeeran. Yang diuji miskin sampai nggak bisa makan, itu ujiannya Nabi Muhammad. Kamu jangan kira bahwa ujian kamu sudah setara ujiannya Nabi Muhammad, nggak bakalan. Kita orang rendahan, diujinya juga dengan ujian-ujian yang rendah. Ujian-ujian yang masih mampu kita jalani. Coba aja liatin. Kamu bilang saya nggak punya, saya miskin. Seberapa miskinmu? Sampai nggak bisa makan? Nggak ada. Karena ujian-ujian besar adalah untuk hamba-hamba Allah yang besar-besar. Itu ujiannya Nabi Muhammad. Itu ujiannya para nabi-nabinya Allah. Itu ujiannya para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi diuji. Kemiskinan iya. Nabi diuji. Ditinggal wafat orang yang beliau sayangi, beliau cintai.
Nabi diuji dengan dijahatin orang. Ayo, kalau kamu merasa ya Allah hidup kok ujiannya, si ini jahat, si itu jahat, ngadepin keluarga, ngadepin orang-orang, teman-teman, kelihatannya kayak baik-baik di depan, di belakang ternyata kayak begitu. Misalnya gitu ya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ujianmu tuh seapapun gedenya datang dari orang berupa kezaliman dan seterusnya, nggak ada apa-apanya sama Nabi Muhammad, nggak ada apa-apanya. Saya bilang nggak ada apa-apanya. Diapain kamu sama orang? Hah? Diracun? Enggak. Diapain? Diusir? Enggak. Yang diusir itu Nabi Muhammad. Yang diracun itu Nabi Muhammad. Yang disepakati akan dibunuh itu adalah Nabi Muhammad. Dan kamu tahu bagaimana Nabi Muhammad menghadapi mereka semuanya? Amma min haqqi faqad afautuha. Kata Nabi, dia berusaha mencelakakan saya sudah memaafkan dia. Yang mau ngeracun Nabi Muhammad, perempuan Yahudi, narok racun di daging panggang yang disuguhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung aja para sahabat itu beradab, berakhlak, nggak mau nyentuh sebelum Nabi Muhammad yang makan duluan. Mereka nggak akan tuh rebutan makanan sebelum Nabi Muhammadnya makan duluan. Nabinya biar makan duluan. Adab tuh memang menyelamatkan. Kalau ada orang yang ngikutin hawa nafsu, saya makan duluan, biarin aja Nabi ntar belakangan. Nabi lama soalnya nggak makan-makan nih, misal udah mati tuh dia makan racun. Tapi karena mereka beradab, berakhlak, selamat. Gak ada yang mau sentuh makanan sebelum Nabi Muhammad sentuh. Nabi mau ambil tuh makanan, mau nyendok makanannya, Nabi berubah mukanya. Nabi Muhammad bilang masalah, irfa'u aidiakum, angkat tangannya, angkat jauh-jauh. Kata Nabi agak jauh-jauhan. Jangan dekat-dekat sama nih makanan. Kenapa gitu Rasul? Inna hadzal lahm lamma aradtu an amassuhu yaqulu li la tamussanni ya Rasulullah fa innani masmum. Daging ini waktu saya mau ambil tadi mau sentuh, dagingnya ngomong, jangan sentuh saya Rasul, jangan ambil, jangan makan saya Rasulullah, saya sudah diberi racun. Dagingnya yang ngomong sama Nabi Muhammad, gak mau nyelakain Nabi Muhammad. Nabi nanya sama Sahibul Bait, ini makanan siapa yang bikin? Saya undang perempuan Yahudi buat masak makanan ini. Kenapa mesti dia? Dia yang paling enak Rasulullah masaknya. Tukang masak paling handal nih di kampung kami ini, ya kayak Om Anjun lah ya. Tapi beliau beriman tentu saja. Nah, ini si perempuan Yahudi. Maksud saya samanya karena sama-sama tukang masaknya gitu. Ditanyain, kamu taruh makanan racun di makanan Nabi Muhammad? Iya. Cepet ngakunya, makanya persidangannya nggak panjang. Kalau yang kasus sianida dulu kan panjang persidangannya, nggak ngaku-ngaku. Betul, saya taruh racun di makanan Muhammad. Kenapa gitu? Kalau dia beneran seorang nabi pasti dijaga sama Tuhan. Kalau dia bukan seorang nabi, hanya ngaku-ngaku aja biar sekalian mati makan racun saya. Para sahabat berbuka pedang, Rasul, orang ini telah berusaha mencelakakan kita. Nabi senyum, kemudian berkata, amma min haqqi faqad afautuha. Kalau terhadap saya, terhadap hak saya, sama urusannya dia sama saya sudah memaafkan dia. Kalau kalian terserah dah. Kan yang mau diracun, yang bisa makan makanan itu kan bukan cuma Nabi. Sahabat-sahabat juga gitu. Jadi Nabi Muhammad bilang, terhadap urusan dia sama saya sudah maafin. Kalian terserah gimana. Katanya para sahabat, ya kalau Nabi aja maafin apalagi kita.
Ya udah tuh, dimaafin. Segitu gampangnya Nabi. Nabi dilemparin kotoran, Nabi digampar, Nabi dipukul, Nabi diusir, Nabi disakiti, Nabi dikatain gila, Nabi dikatain tukang sihir, Nabi difitnah, segala macam bentuk fitnahan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ketika Nabi Muhammad datang 8 tahun sesudah terusir dari kota Mekah, Nabi kumpulkan semuanya tuh, muka-mukanya orang yang dulu nyakitin Nabi Muhammad, dikumpulin sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Idhabu fa innakumut tulaqa. Kalian sesudah ini silahkan keluar dari masjid ini, dari tempat ini. Saya sudah memaafkan kalian semuanya. Saya sudah memaafkan kalian semuanya. Ada sepupu Nabi Muhammad. Dulu waktu awal-awal jahat banget sama Nabi. Wah, udah bolak-balik deh tuh. Pengen nyelakain Nabi Muhammad. Segala macam usaha. Dia ketemu sama Nabi habis Fathu Mekah. Dia datang karena merasa bersalah. Tuh orang tuh kalau masih ada baiknya gampang merasa bersalah. Tapi kalau udah yang berbuat salah kayak apapun dia masih nyari pembenaran. Tapi kan udah dibilangin nggak boleh foto, tapi masih foto juga gitu kan. Kok kamu foto? Tadi kan bilangnya dilarang keras, saya fotonya pelan-pelan. Nyari-nyari pembenaran. Saya nggak mau nge-share kok fotonya begini begitu. Jangan teman-teman. Itu hati tuh kalau masih ada kebaikannya mudah merasa bersalah. Masih bisa merasa bersalah. Kalau kamu dalam hidupmu itu selalu nyari pembenaran, nggak gampang merasa bersalah. Hati-hati. Jangan-jangan cahaya dalam hatimu sudah redup atau bahkan telah mati. Na'udzubillah. Kalau orang nggak ada cahaya dalam hatinya, kegelapan. Kalau udah kegelapan, susah buat mati husnul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Tidak merasa bersalah. Nah ini sepupu Nabi Muhammad, kalau nggak salah namanya Sayyidina Harith. Begitu Nabi Muhammad Fathu Mekah, dia datang tuh kepada Nabi Muhammad. Merasa bersalah, ya ampun, dulu saya nyakitin dia, dulu saya ngomongin dia di belakang, dulu saya ngasih tahu rahasia-rahasia dia sama orang-orang kafir Quraisy, dulu saya jahat banget, saya dulu sama Nabi Muhammad nyesel. Dia datang kepada Nabi Muhammad, teman-teman, nunduk. Nih kalau Nabi Muhammad nggak maafin saya, pantes nih orang kayak saya nih, ya Allah, nyesel banget gitu. Dia nunduk datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat dia membentangkan tangan. Nabi bentangin tangan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlan wa sahlan bi Harith. Ahlan wa sahlan bi ahi Harith. Wah, ini saudara saya Harith nih, selamat datang Harith, selamat datang Harith. Dipelukin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Harithnya kemudian menangis terisak dalam pelukan Nabi Muhammad. Dia bilang, maafkan saya Muhammad, maafkan saya Muhammad, maafkan saya wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, saya sudah memaafkanmu bahkan sejak dari dulu. Gitu. Kamu dijahatin orang, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nabi segitu mulianya nggak punya salah dijahatin orang, apalagi kita. Sebenarnya sih kalau saya lihat diri saya sendiri, kalau dijahatin sama orang lain, saya malah lihatnya kayak yang, ya emang sayanya juga gini, kan begitu? Kama tadin tudan. Seperti mana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas.
Kalau kamu dicubit sama orang lain, ingetin, kayaknya kamu pernah cubit orang lain. Kalau kamu dikatain buruk oleh orang lain, itu cara Allah buat ngingetin, kamu juga pasti pernah berkata buruk pada orang lain. Sebab perlakuan orang lain buat orang-orang kayak kita nih, lain kalau kelasnya Nabi, kelasnya wali. Merekanya udah sangat soleh, tapi Allah memang kasih ujian, bukan balasan. Allah kasih ujian berupa dijahatin orang lain. Kalau kita dijahatin orang lain, kayaknya belum ujian, tapi balasan. Iya. Sebab perlakuan orang lain itu mirip seperti kita menyuarakan suara dalam gua. Pernah teriak di depan gua? Saya pernah. Kamu baik. Baik, 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 baik. Ada gemaknya. Kamu cantik. Tik, 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 tik. Begitu kan? Kamu jelek, lek, lek, lek. Nggak ada ceritanya, kamu cantik. Kalau kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Nggak ada. Perlakuan orang lain kepada kita mirip saja dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi kalau kita lagi dijahatin sama orang lain, jangan kegeeran mikir itu ujian. Sebab sepertinya yang seperti kita belum jadi ujian. Baru hanya sebagai balasan. Sambil mikir aja, ya Allah, mudah-mudahan dibalasnya di dunia aja, di akhirat jangan. Amin. Amin. Jadi tuh Nabi Muhammad diberi berbagai macam ujian dalam kehidupan beliau. Nah kita nih, Nabi aja ujiannya besar, gitu kan? Karena memang Nabi manusia paling tercinta di sisi Allah, ujiannya besar. Nah kita anak beliau, abang kami Muhammad bin Sadiq Al-Haddad meninggal dunia. Meninggal 2 harinya Umi jatuh. Gak bisa jalan, operasi. Hidup. Dunia emang gitu isinya. Ujian. Ujian. Tapi gak apa-apa. Sekali lagi, apapun bentuk ujianmu, saya sampaikan padamu, enggak apa-apa. Kenapa? 1, karena yang nguji adalah Allah. Ujian datang bagi orang mukmin itu adalah sarana Allah menghapuskan dosanya, kemudian menaikkan derajatnya. Bahkan saya ingat ucapannya Hubabah Khadijah. Waktu ada teman saya ngeluh sakit, ngadu sama Hubabah Khadijah. Ada seorang perempuan solehah dari keluarga Syekh Abu Bakar Ibn Salim alaihi ridwanullah. Beliau itu kayak setara munsib gitu ya, buat kalangan perempuan. Di masa saya belajar di Daruz Zahra dulu, orang kalau datang ke Hadramaut pasti datang ke Inat. Yang tadi pagi kita baca Wirdul Kabir, yang datang pagian ikut baca tuh tadi. Saya juga ikut baca dari kamar mandi. Beliau, Sayyidina Hubabah Khadijah, itu teman-teman orang kalau datang ke Hadramaut pasti datang ke Inat.
ke makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama terkemuka. Nah, biasanya mereka kalau datang ke Inat, ada di area dekat makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim, itu di rumahnya Hubabah Khadijah. Mereka akan datang kepada perempuan sangat solehah ini. Perempuan yang luar biasa. Ulama-ulama berdatangan dari mana-mana untuk minta keberkahan, minta doa, minta nasihat dari beliau. Ada teman saya, seorang ustazah juga. Dia datang kepada Hubabah Khadijah, dia cerita, Hubabah, doain tenggorokan saya lagi sakit banget Hubabah, sakit banget. Suaranya udah mirip ya, orang sakit tenggorokan. Tolong. Saya susah ngomong, saya susah ngajar, saya susah makan, nelen sakit banget. Bapak doakan saya. Bapak Khadijah senyum, diletakkan tangannya di leher perempuan tersebut, didoain sama beliau, doain. Habis itu ngomong gini, ma'agal sabrik ya hadi, kamu tuh sabarnya dikit amat sih. Dikasih gini aja pengen cepet-cepet sembuh. Dikasih gini aja ngeluhnya panjang bener. Kamu tahu nggak? Kata Bapak Khadijah, saya tuh kalau berapa hari nggak ada sakit-sakit, nggak ada yang nggak enak, saya suka nanya sama Allah, ya Allah, apakah engkau lupa kepada hambamu Khadijah? Kamu tahu nak? Dikasih sakit, dikasih sulit, tanda Allah cinta kepada kita. Allah bilang, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, innallaha idza ahabba abdan ibtala. Allah kalau cinta sama seorang hamba, diujinya hamba tersebut. Dikasih ujian. Gitu katanya. Jadi, Bapak Khadijah, kita kalau dikasih kesulitan, dikasih sakit, dikasih ujian apa aja, dari bentuk ujian itu, saya sampaikan padamu, enggak apa-apa. Sebab yang menguji adalah Allah. Dan Allah memberi ujian kepadamu bukan karena benci. Justru sebaliknya karena cinta. Karena sayang. Allah nguji karena sayang. Allah nguji karena seneng sama kita. Tapi kita yang disenengin ini punya banyak dosa, punya banyak aib. Makanya mesti dibersihin. Dibersihnya dengan apa? Ya diberi ujian. Jadi kamu menghadapi berbagai macam ujian, gak apa-apa. Yang nguji Allah. Kamu hanya perlu belajar buat introspeksi diri. Emang salahnya banyak, diuji pantas dah. Ini Allah kepengen saya benerin yang mana nih ya. Ya Allah, nggak pinter jaga lisan. Ya Allah, nggak pinter jaga hati. Ya Allah, jadikan sarana, jadikan sakit saya ya Allah sarana biar saya lebih pinter jaga lisan. Sarana biar saya lebih pinter jaga hati. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah, jaga saya di masa yang akan datang. Gitu. Bisa? Insya Allah. Gitu. Terus belajar. Terus belajar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hal kedua, hal terakhir, kamu kalau diuji nggak apa-apa. Satu, karena ujiannya dari Allah. Yang kedua, karena kita punya Nabi Muhammad. Kita punya Nabi Muhammad. Kita nih jadi umat Islam, kalau diuji ujian kayak gimana pun gak apa-apa. Sebab bersama dengan kita ada Nabi Muhammad.
Emang kenapa Ustazah kalau ada Nabi Muhammad? Kenapa kok jadi nggak apa-apa kita diberi ujian karena kita punya Nabi Muhammad? Kenapa? Apa masalahnya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, anak kecil dikasih sakit gitu ya, tapi nggak sedih, sakit aja, nangis ya karena memang sakit, tapi dia nggak sedih, nggak takut, nggak sedih. Pernah nggak ngeliat bayi lagi sakit sampai dia berkerut dahinya gitu? Kita tanyain, kenapa nak dahimu berkerut? Dia bilang, saya stres. Nggak ada. Anak kecil sakit-sakit aja. Nggak pakai takut, nggak pakai stres. Kenapa gitu? Karena dia tahu dia punya ibu. Ibunya akan mendekapnya. Ibunya akan menghiburnya. Ibunya bahkan akan berdoa, ya Allah sembuhkan sakit anak saya. Bahkan ibunya akan berkata, ya Allah pindahin aja deh sakitnya ke saya. Kasihan anak saya ya Allah. Bukan begitu? Saya kasih tahu Nabi Muhammad sama kita kayak gitu. Nabi Muhammad sama kita umatnya kayak gitu. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wallah, sungguh demi Allah, ketika umat saya kena tusuk duri di kakinya, saya ikut merasakan pedihnya di dalam hati saya. Kamu kalau diuji, kamu punya Nabi Muhammad yang ikut serta merasakan penderitaanmu itu. Terutama ketika kamu adalah seseorang yang telah dalam hatimu mencintai Nabi Muhammad. Kamu ketika sedang menjalani ujian, sedang dalam masa-masa sulit, masa-masa berat, inget-ingetin. Kamu tidak sendirian. Yang ngujinya Allah, kamu tidak sendirian, bersamamu ada Nabi Muhammad. Kata Allah dalam Al-Quran, wa fikum Rasulullah. Bersama dengan kalian ada Rasulullah. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri, manusia sama kayak kalian. Sama-sama merasakan sakit, sama-sama merasakan lapar, sama-sama merasakan sedih ketika ditinggal orang yang tersayang, sama-sama merasakan sedih hatinya ketika dijahatin orang, sama kalian. Nabi kalian, kata Allah, punya banyak sifat. Kayak apa ya Allah sifat-sifatnya? Azizun alaihi ma anitum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Artinya ikut serta merasakan derita kalian. Artinya kalau kalian sedang berada dalam keadaan berat, kalau kalian sedang berada dalam keadaan sulit, kalau kalian sedang menderita, Nabi Muhammad ikut serta. Dan itu hal yang sangat melegakan. Sangat melegakan. Enak. Jadi orang Islam, jadi pecinta Nabi Muhammad tuh seneng. Kalau diuji nggak pernah sendirian, ada Nabi Muhammad bersama dengan kita. Jadi siapapun darimu, karena saya kasihan sama kamu, siapapun darimu,
Karena saya sayang sama kamu. Saya kasih tahu. Kamu tidak pernah sendirian. Ada Nabi Muhammad. Tinggal kamu panggil. Tinggal kamu hadirkan. Saat-saat susahmu. Saat-saat sedihmu. Saat-saat sakitmu. Hadirkan Nabi Muhammad bersamamu. Panggil nabinya. Gimana caranya Ustazah? Gampang banget. Tiap kali kamu sholawat, tiap kali kamu baca salam. Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Di saat umatku mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Saya belum lama juga sakit. Bukan mau ngadu ini ya. Bukan mau ngeluh, udah lewat juga. Alhamdulillah. Sakit cukup berat sampai harus operasi. Habis 2 minggu, habis saya baru Umi. Jadi sebenarnya yang diuji bukan saya, bukan Umi. Lebih ke suami saya kayaknya. Masya Allah. Saudaraku sekalian, saat sedang sakit-sakitnya, sering nggak bisa tidur karena kesakitan, hal yang paling melegakan, ini saya cerita sekali lagi karena sayang. Biar kamu juga ikut dapat jatah dari pelajaran yang saya dapat sesudah sakit atau di saat sakit. Saya kan ustazah, kerjaan saya ngajar. Jadi saya mau ajarin. Saat lagi sakit-sakitnya, yang bikin saya nggak bisa bahkan sekedar bergerak dari kanan ke kiri, hal yang paling melegakan, hal yang paling bikin enak hati adalah saat saya membayangkan bahwa Nabi Muhammad bersama dengan saya. Saya tinggal bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Terhubung sesuai dengan janji beliau. Tiap umat saya ucap salam, Allah kembalikan roh saya bisa jawab salamnya. Udah. Nikmat rasanya. Tenang rasanya. Bahagia rasanya. Emang siapa kamu sampai kamu pikir Nabi Muhammad akan hadir untukmu? Teman-teman, mungkin kamu berkata seperti itu. Tapi saya ingat ucapan Hubabah Bahiyah. Jadi kalau kamu sedang dalam keadaan sulit, sakit, sedih, kamu baca sholawat kepada Nabi, kamu ucap salam kepada baginda Nabi Muhammad, dan ingat, jangan biarkan setan bilang dalam hati kamu, gak bakalan lah Nabi Muhammad mau sama saya kan pendosa, saya punya banyak aib, saya gak bener, saya tukang bohong, saya suka nipu orang, saya berani berbuat perbuatan-perbuatan salah, saya berani berbuat perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Teman-teman sekalian, ingetin. Kadang-kadang rasa
rendah hati, rendah diri, bagus pada beberapa hal. Tapi kalau membuat kamu jadi yang ogah baca sholawatan gak bakalan juga Nabi Muhammad hadir, nah, itu kan jadi gak bagus. Kamu jadi gak sholawatan, kamu gak jadi ucap salam sama Nabi Muhammad, kamu akhirnya malah merasa diri sedih, paling menderita seBanyuwangi. Jadi nggak bener. Padahal saya ini loh udah sholat, kenapa Allah menguji saya? Nah, itu penyakit. Orang-orang kan gitu, dosa apa nih saya sampai Allah kasih ujian sama saya segini gedenya? Nah, itu kan penyakit. Jangan sampai kayak begitu. Lebih baik baca sholawat, ucap salam kepada baginda Nabi sepenuh hati, sepenuh cinta. Kemudian ingat ucapan Hubabah Bahiyah pada saya, Halimah, cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang, rindui Nabi sebisamu merindukan seseorang. Kamu harus tahu Halimah, cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah tertolak. Pada Nabi Muhammad tak akan pernah tak terbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita punya Nabi Muhammad yang cinta sama Nabi Muhammad. Saya kok nggak pernah ya Ustazah ngerasa kangen sama Nabi gitu. Hati-hati. Saya kok sama Nabi biasa-biasa aja Ustazah, kok dengerin cerita tentang Nabi Muhammad ya saya biasa. Ya saya seneng tapi ya biasa aja gitu. Biasa-biasa aja. Saya qiyam, baca salam Nabi, ucap salam Nabi, hati saya biasa aja gitu. Saya malah ingat ada baju udah kecuci apa belum, inget-inget abis dari sini saya pergi ke pasar mau beli ikan, mudah-mudahan ikannya masih ada. Gimana tuh Ustazah? Atau saya lagi qiyam malah saya liatin orang-orang tuh kerudungannya bagus ya, beli di mana? Gimana tuh teman-teman saudaraku sekalian? Kalau menurut saya ini orang yang enggak pinter nyari bekal buat akhirat. Ya kayak kurang lebih lah sama kamu juga. Jangan pas saya ngomong kayak gitu, oh Ustazah gitu. Kalau saya sih enggak, alhamdulillah. Tahajud saya berapa puluh rakaat. Enggak, saya udah tahu nih muka-mukanya juga. Ya kita mah 11-12 lah. Enggak jauh-jauh juga. Kita ini adalah orang-orang yang cukup pandai mencari bekal kebahagiaan kita sendiri di negeri akhirat. Betul? Ibadah kita enggak seberapa, hati kita juga enggak seberapa, akhlak kita enggak seberapa, ilmu kita enggak seberapa, kebaikan kita enggak seberapa. Betul? Harapan kita, andalan kita adalah Nabi Muhammad. Andalan kita adalah Nabi Muhammad. Dan begitu melegakan bahwa Nabi Muhammad itu hanya perlu cinta. Kalau hati kamu punya cinta sama Nabi Muhammad, cintamu tak akan tertolak. Melegakan bahwa Nabi Muhammad itu bisa didekati bahkan oleh para pendosa. Melegakan bahwa enggak harus orang dengan akhlak yang paling mulia yang bisa dekat sama Nabi Muhammad. Melegakan hati saya rasanya bahwa untuk dekat sama Nabi Muhammad tuh nggak harus orang yang suci, yang bersih. Bahwa bahkan yang kita dengan dosa-dosa aib-aib
bisa dekat sama Nabi Muhammad selagi kamu mendekat kepada Nabi Muhammad. Enak kan? Enak apa enggak enak? Enak banget. Jadi walaupun kamu belum pantas untuk mendekat kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad pantas untuk mendekat kepadamu sebab kamu adalah umatnya. Walaupun saya belum pantas untuk bisa mendatangkan Nabi Muhammad, tapi saya rasa Nabi Muhammad pantas untuk datang pada saya sebab saya adalah umatnya. Walaupun kita belum pantas meraih syafaat Nabi Muhammad, tapi syafaatnya Nabi Muhammad pantas untuk datang kepada kita sebab kita adalah umatnya. Menurutmu syafaat Nabi itu buat siapa kalau bukan buat kita? Kalau orang-orang wali-walinya Allah nggak terlalu perlu sama syafaat. Nah, mereka orang-orang yang bahkan bisa mensyafaati orang lain kok. Mereka nggak perlu. Atau yang bukan umatnya Nabi Muhammad juga nggak perlu. Atau yang umatnya Nabi Muhammad tapi nggak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, kayaknya juga mereka kan juga nggak kepengen tuh sama syafaat. Ngelihat orang yang hadir-hadir maulid, ngapain sih datang-datang maulid? Nabi tuh nggak perlu digituin. Nah kan mereka emang nggak ngarep, betul? Menurutmu yang paling pantas dapat syafaat Nabi siapa? Kalau bukan kita. Umatnya Nabi Muhammad punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, tapi juga punya dosa. Senang sholawatan sama Nabi Muhammad, tapi ngomongin orang iya juga. Yang model kayak kita-kita. Perlu banyak syafaat Nabi Muhammad. Cinta kita nggak akan ditolak. Tapi kan yang nggak ditolak kalau cinta. Betul nggak? Nabi insya Allah berkenan selagi kamunya berkenan. Nabi itu gitu. Nabi itu gitu. Selagi kamunya mau, aku mau. Jadi kalau kamu mau tahu, sebenarnya nih ya, Nabi sama saya tuh kayak gimana? Gampang kok lihatnya. Hati kamu aja. Hati kamu aja. Kamu sama Nabi kayak gimana? Saya cinta sama Nabi Muhammad. Insya Allah Nabi juga cinta sama kamu. Saya rindu Nabi Muhammad. Nabi juga rindu sama kamu. Saya nggak kenal sama Nabi Muhammad. Nabi juga nggak kenal sama kamu. Saya biasa-biasa aja sama Nabi Muhammad. Sama. Nabi juga B aja sama kamu. Biasa-biasa aja. Kamu kepengen jadi seseorang yang dicinta sama Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah andalan bagimu. Buat jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia akhiratmu. Maka belajarlah mencintai Nabi Muhammad. Belajar. Hadirkan Nabi Muhammad dalam hati. Belajar. Buat inget-inget sama Nabi Muhammad, belajar. Bangun tidur tuh. Nah kan, semua pasti bangun tidur kan? Kalau nggak bangun dari tidur tadi pagi kan nggak ada di sini. Kalau bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah makasih udah dikasih bangun hari ini ya Allah. Padahal tadi sebelumnya nggak sadar apa-apa. Kau hanya kepadamu kami kembali ya Allah. Habis itu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali. 10 kali. Baca salawat. Hati kamu sambil bilang, ya Allah alhamdulillah makasih saya bangun jadi umat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah saya umatmu, ya Rasulullah saya umatmu, ya Rasulullah saya umatmu, ya Rasulullah.
10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hati kamu sambil bilang, ya Rasulullah saya umatmu, ya Rasulullah saya umatmu. Bangun tidur. Nanti kalau mau tidur lagi juga gitu. Sesudah kamu selesai baca doa-doa mau tidur, baca tabarok. Jangan tidur sebelum baca tabarok. Malam hari, kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, majnun manam qalam yagra surat tabarok. Gila orang berani tidur sebelum baca surat tabarok. Ada yang gila nggak di sini? Kenapa gitu? Sebab tidur itu nggak sadar dan belum tentu bangun. Nggak sadarnya pasti, bangunnya belum tentu. Bisa jadi bangunnya langsung di kuburan, sekalian mati, sekalian tidur panjang, bisa jadi. Sehingga sekalian, sementara Nabi Muhammad mengatakan surat Tabarak, ya syafi'ah, ya munjiah min adzabil qabr, surat Tabarak 30 ayat menyelamatkanmu dari azab kubur. Jadi jangan berani tidur sebelum baca surat Tabarak. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dihafalin. Ustazah suka nggak keburu ustazah. Nah itu karena kamu nggak hafal. Jadinya kalau mau tidur susah, repot dulu nyari surat Tabarok di mana. Lampunya udah dimatiin, tanggung udah aja dah. Gitu. Tapi kalau kamu udah hafal kan gampang. 30 ayat, cuman 30 ayat. Dengerin saya nih, 30 ayat. Dengerin saya. Saya berusaha untuk nggak tidur sebelum baca surat Tabarok sesudah saya mendengarkan hadis Nabi Muhammad yang ini. Dengerin saya. Simak baik-baik. Nabi itu pernah bilang dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad mengatakan tentang surat Tabarok, awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Kata Nabi Muhammad, saya berharap surat Tabarok dihafal oleh hati semua orang yang beriman. Nabi berharap surat Tabarok ada dalam hatimu. Nabi berharap kamu hafal surat Tabarok. Adakah kamu tega mengecewakan harapan Nabi Muhammad kepadamu? Saya sih enggak. Saya sih enggak berani. Nabi enggak berharap yang muluk-muluk. Nabi enggak bilang saya berharap semua umat saya hafal 1 juz Al-Quran, apalagi 30 juz Al-Quran. Enggak. Kalau kayak gitu sih ada banyak umatnya yang enggak sanggup melaksanakan harapan Nabi Muhammad. Lah kita hafal 1 surat yang baru, surat yang kemarin lupa. Tapi Nabi Muhammad berharap 30 ayat, cuman 30 ayat. Kata Nabi Muhammad, saya berharap surat yang satu ini ada dalam hati setiap umat saya. Jangan kecewakan harapan Nabi Muhammad. Hafalin, hafalin. Ibu-ibu jangan bilang, Ustazah saya udah lemot. Enggak, bisa. 30 ayat doang, Bu. Andai setiap sehari kamu hafal 1 ayat, 1 bulan kamu udah selesai. Untuk tidak mengecewakan harapan Nabi Muhammad, kamu keberatan buat ngafalin 1 hari 1 ayat selama 1 bulan. Tidak urusan dunia, tidak urusan apapun. Jangan sampai kehilangan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ujian apapun dalam hidup, asal kamu punya 2 hal ini, enggak apa-apa. 1, kamu ingat ujiannya datangnya dari Allah. Allah tidak pernah mengujimu karena benci, justru sebaliknya. Allah mengujimu karena cinta. Allah mengujimu karena hendak menaikkan derajatmu. Introspeksilah dirimu. Ada dosa-dosa yang Allah ingin menghapuskannya darimu. Belajarlah terus biar jadi baik. Belajarlah terus biar jadi baik. Dan yang keduanya, diuji apapun gak apa-apa.
Sebab bersama kita ada Rasulullah. Sebab kita punya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang akan terus menyertai langkah kehidupan kita, yang akan terus mendampingi saat-saat sedih kita, saat-saat berat kita. Karenanya hadirkan terus baginda Nabi Muhammad dalam hidupmu, kaibihi nas'ad wa nursyad, maka kamu akan berbahagia, maka kamu akan selalu berada dalam jalan petunjuk. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih mau duduk? Yuk kita baca. Kita baca sholawat tibbil qulub 8 kali. Kita baca sholawat tibbil qulub 8 kali, 5 tanpa nada, 3-nya pakai nada. Kita minta sama Allah biar Allah subhanahu wa ta'ala kasih kesembuhan bagi yang sedang sakit di antara kita. Lebih daripada semuanya, kita nih manusia nih punya 3 jenis sakit. Ada sakitnya badan, itu yang tadi saya bilang nggak apa-apa, itu sakitnya badan itu nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya ada sakitnya pikiran, orang sekarang sebutnya mental illness, ya, sakit secara kejiwaan, sakit mental. Ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar disembuhkan. Amin. Sakit-sakitnya pikiran kita nih biar disembuhkan. Amin. Gampang suudzon sama Allah, gampang suudzon sama orang, biar pada sembuh semua. Ragu-ragu sama Allah, ragu-ragu sama Rasulullah, ini penyakit pikiran. Mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya. Amin. Lebih daripada itu semuanya, kita punya penyakit hati ini, kita minta sama Allah agar disembuhkan semuanya insyaallah. Amin. Ini sakitnya badan, sakitnya pikiran, sakitnya hati, kita minta semuanya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya insyaallah berkatnya sholawat tibbil qulub, ya. Ijazahnya dari yang ngajarin 8 kali bacanya atau 80 kali. Diajarkan sama Syekh Dardir, ya, salawat tibbil qulub ini. Insyaallah mudah-mudahan jadi sebab kesembuhan semuanya insyaallah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang pada punya air boleh dibuka airnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli sayyidina Muhammadin
القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة بالقبول وتوم من كل سول وإلى حضرة الرسول وبنية الشفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. Kita niat mudah-mudahan Umi kasih kesehatan, yang sakit-sakit semuanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dikasih kesehatan insyaallah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semuanya dikaruniai kesehatan. Yang sedang operasi Syifa binti Muhsin Al-Hamid, juga semua yang sedang sakit-sakit kita niatkan Allah Subhanahu wa taala angkat semua penyakitnya insyaallah. Silakan sebutkan masing-masing. Semoga Allah karuniakan kesehatan zahir batin buat semua dari kita insyaallah. Penyakit-penyakit hati kita biar pada sehat semuanya. Agar hati kita dikaruniai semua sifat-sifat baik. Semoga Allah anugerahkan dalam hati kita keimanan. Allah taruhkan dalam hati kita tawakal. Allah taruhkan dalam hati kita sifat qanaah. Allah taruhkan dalam hati kita rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taruhkan dalam hati kita rasa ridha terhadap apapun keputusan Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Allah sehatkan hati kita semua. Allah baguskan akhlak kita semua. Allah sehatkan pikiran kita semuanya. Kita, saudara-saudari kita, anak-anak kita, suami kita, kedua orang tua kita, semua orang-orang yang kita sayangi. Allah taruhkan semua sifat-sifat yang baik dalam hati kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.